Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami di dalam pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga malam ini, agar firman Tuhan yang melawat kami mampu terpahami dan dilakukan dalam kesetiaan iman kepadamu. Bersabdalah ya Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca Alkitab berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan bagi kita bersama. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah keluarga malam hari ini saya beri tema penurut dan penerima firman Allah versus penolak dan penghalang firman Allah. Hal ini diambil dari perikop bacaan kita malam hari ini, di mana Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyampaikan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang layak
untuk menjadi jemaat yang menerima dan menuruti firman Allah. Tetapi mereka tidak serta-merta ada dalam keadaan yang nyaman di tengah persekutuan. Mereka harus berhadapan dengan para penolak yang menghalang-halangi pemberitaan firman Allah, menghalang-halangi pertumbuhan iman umat di tengah-tengah pelayanan yang ada di kota Tesalonika. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itu sebagai penurut dan penerima firman Allah, maka Rasul Paulus mau agar kehidupan umat harus dibangun di dalam beberapa hal yang menandakan, yang mengindikasikan bahwa mereka adalah pendengar, penurut, dan penerima sabda Kristus. Yang pertama adalah konsep hidup. Kehidupan umat, kehidupan jemaat di Tesalonika haruslah menjadi kehidupan umat yang benar-benar ada di dalam Kristus Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita membuka di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sehingga poin yang pertama tentang konsep hidup. Jemaat Tesalonika, jemaat-jemaat yang dilayani Paulus, termasuk saudara dan saya, yang juga telah menerima dan menjadi penurut-penurut firman Allah, harus memiliki konsep hidup, konsep diri yang sesuai dengan Kristus Tuhan kita. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang hidupnya di luar konsep dan di luar Allah. Kehidupan umat Kristus, kehidupan umat Tuhan harus dibangun di dalam Kristus yang diimani. Yang kedua, sebagai penurut dan penerima firman Allah, kita juga harus hidup baru, atau gaya hidup di dalam kehidupan ini harus benar-benar dipadankan dengan kehendak Allah. Berbicara tentang gaya hidup, tentang lahir baru, tentang kehidupan baru, tentang perubahan-perubahan kehidupan, maka ada 3 poin yang penting dalam kehidupan kita yang harus diperhatikan. Yang pertama, saudara-saudara, hubungan relasi saya dan saudara dengan Tuhan. Paulus ingin supaya jemaat Tesalonika bukan saja secara kebersamaan sebagai persekutuan, tetapi dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, mereka harus memiliki relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan, saudara. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Paulus mau supaya kehidupan umat Allah, kehidupan orang-orang yang menerima Allah, yang menerima firman Tuhan, itu memiliki relasi hubungan yang baik dengan Allah di tengah-tengah keadaan yang mereka jalani. Yang kedua, di dalam poin lahir baru, di dalam poin gaya hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kehidupan umat harus dibangun dalam kebenaran doktrinal, harus dibangun di dalam kebenaran firman Allah itu sendiri. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, saudara. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Dikatakan oleh Paulus, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi kehidupan di atas kebenaran-kebenaran ajaran firman Allah itu harus menjadi bagian yang diperhatikan, yang menjadi catatan penting sebagai penerima dan juga pendengar firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 juga Paulus katakan, khususnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya mengajak saudara juga memperhatikan nanti di dalam bagian bacaan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 4, khususnya di ayat yang kedua. Saya bacakan ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 4, saya mengutip ayat yang kedua saja untuk menegaskan bahwa karena kita sudah diselamatkan oleh Injil keselamatan Kristus, maka kita harus hidup di dalam kepercayaan yang totalitas, di dalam kebenaran-kebenaran doktrinal. Dan yang ketiga, sebagai orang-orang yang hidup baru dan sudah mendapatkan perubahan transformasi, Paulus ingin supaya hidup umat, hidup jemaat serupa seperti Kristus. Saudara, Filipi 4. Mari kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9, saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini penting buat kita. Yaitu yang pertama tadi adalah relasi hubungan pribadi dengan Allah, membangun kehidupan di dalam kebenaran-kebenaran doktrinal, dan hidup serupa, segambar dengan Kristus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, di dalam ayat 13 dalam perikop pembacaan kita tadi dijelaskan oleh Paulus bahwa karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Poin penting yang saya juga mau tekankan dalam perenungan firman Tuhan ini adalah bahwa Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau oleh rasul-rasul lainnya kepada jemaat-jemaat perdana, jemaat mula-mula, adalah Injil yang bukan merupakan perkataan manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan ologon anthropon, bukan perkataan manusia, tetapi sebenar-benarnya merupakan perkataan Allah. Sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh Injil itu adalah perkataan Allah. Logon theos hos kai energeta. Perkataan Allah dan bukan perkataan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, kadangkala manusia melihat bahwa apa yang diberitakan itu adalah pikiran sang pemberita Injil. Apa yang disampaikan itu adalah otak dari apa yang diingin sampaikan oleh mereka yang memberitakan Injil. Sama halnya, ada beberapa jemaat yang berpikiran bahwa Injil yang disampaikan itu adalah pernyataan dan perkataan manusia
dari sang Rasul Paulus atau rasul-rasul lainnya, dan bukan Injil Allah atau pernyataan Allah. Yang kita harus pahami, saudara-saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang disampaikan oleh para pemberita-pemberita Injil di dalam gereja, itu adalah pernyataan Allah. Ada otoritas kuasa Allah di dalam setiap kata yang merupakan firman dan Injil Kristus. Jadi dia bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah yang disampaikan oleh manusia. Dan karena ini perkataan dari Allah asalnya, maka orang harus menerima dan orang harus menjadi penurut firman Allah. Poin yang kedua, setelah kita membahas tentang penerima dan penurut firman, maka Rasul Paulus juga bicara soal penolak dan penghalang firman Allah yang ada dalam jemaat Tesalonika. Kekasih-kekasih Tuhan, siapa mereka yang adalah penolak dan penghalang firman Tuhan di dalam pemberitaan Injil Tuhan? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memiliki sifat iri, memiliki dengki kepada pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh para rasul. Saudara-saudara, dalam kasus kematian Tuhan Yesus, juga kematian Yohanes Pembaptis, orang-orang Yahudi benar mereka tidak membunuh secara fisik Yesus maupun Yohanes Pembaptis, namun mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus dan kematian Yohanes, juga rasul-rasul yang lain seperti Stefanus dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka merekayasa, karena mereka menjadi provokator bagi kerajaan Romawi untuk menghentikan, menghalangi berita firman Allah tersampaikan kepada orang banyak. Di dalam bacaan kita, saudara, perhatikan ayat yang ke-16. Dikatakan oleh Paulus, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Paulus menjelaskan dan memberikan sebuah fakta bagi jemaat Tesalonika bahwa ada yang sengaja, ada yang mau merekayasa, ada yang memprovokator, ada yang memang sengaja berniat jahat untuk menghalangi pemberitaan firman, untuk menghalangi pertumbuhan iman jemaat, dan untuk merusak persekutuan umat Allah. Dan yang paling ekstrim, saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-18 dalam perikop kita malam ini. Di ayat 18, Paulus katakan, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus memberikan sebuah definisi, memberikan sebuah julukan kepada orang-orang Yahudi yang menghalang-halangi berita firman Allah, menghalang-halangi Injil Tuhan disampaikan kepada semua orang, sebagai iblis yang terus-menerus menggentayangi, yang terus-menerus berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari berita firman Tuhan malam ini di pasal yang kedua dari 1 Tesalonika ayat 13 dan 20, kita belajar juga bahwa di dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja, kita juga akan berhadapan bukan hanya dengan orang-orang yang menjadi penurut, yang menjadi penerima, yang menjadi pendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam kesetiaan di tengah-tengah hidup mereka, tapi gereja juga akan berhadapan dengan orang-orang yang menolak, yang menghalang-halangi, yang mau mengacaukan, yang mau merusak persekutuan di tengah-tengah kehidupan bersama. Mereka bisa datang dari dalam,
persekutuan, juga bisa datang dari luar persekutuan. Persoalannya sekarang, saya dan saudara mau menempatkan diri kita sebagai penurut dan pendengar firman, penerima firman, atau mau menjadi orang-orang yang menolak dan yang menghalang-halangi pemberitaan Injil Allah di dalam persekutuan pelayanan dan juga kesaksian di tengah-tengah gereja kita. Saya berharap kita semua mau menjadi orang-orang yang ada dalam golongan yang dikatakan Paulus sebagai penerima dan penurut firman Tuhan. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang karena iri hati, yang karena dengki selalu merancangkan kejahatan bagi sesamanya, yang selalu mau merusak persekutuan, yang selalu mau menghalang-halangi dan mengacaukan pertumbuhan iman umat. Kita dikatakan dalam ayat 16 bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu, mereka terus menambah-nambah dosa mereka. Dan ingat, murka Allah terjadi sepenuh-penuhnya atas mereka. Maka yang jadi catatan kita adalah bahwa ketika kita juga menempatkan diri kita sebagai penolak, pengacau, menghalang-halangi Injil Allah, persekutuan yang indah harmonis dibangun di dalam kesetiaan iman, maka jangan pernah berpikir bahwa kita akan lepas dari apa yang dikatakan Paulus, dosa dan murka Allah. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, jemaat GPIB, Ebenezer, Gianyar yang Tuhan cintai, di tengah-tengah minggu Prapaskah ini, kita semua diajak untuk menjadi gereja, menjadi umat yang ada di dalam penyadaran diri. Kita diajak untuk kembali mengintrospeksi sejauh mana kita telah menjadi gereja, menjadi umat, menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan dan bukan menyukakan manusia. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, di pasal yang pertama, Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa Injil yang disampaikan ini adalah pekerjaan Allah. Injil yang disampaikan adalah kebenaran Allah. Dan kalau saudara perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat, khususnya saya mau ajak saudara melihat ayat yang keempat dari 1 Tesalonika pasal 2 ini. Mari kita lihat ayat yang keempat, dikatakan, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus ingin menekankan bahwa di dalam pelayanan jangan mengedepankan kepentingan. Jangan hanya mencari pujian, popularitas. Jangan hanya menyukakan hati manusia. Dan kemudian kita dipakai oleh iblis untuk menjadi provokator, untuk menjadi pembangkang, untuk menjadi penghalang di dalam persekutuan gereja. Tetapi mari menjadi gereja yang menyukakan hati Tuhan, yang terus melakukan hal-hal baik dan benar di dalam kehidupan, di dalam pelayanan bersama kita, supaya melalui kehidupan kita, melalui kehidupan gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya malam ini untuk kita semua. Tuhan memberkati ibu bapak saudara dimanapun saudara ada. Tuhan memberkati supaya kita menjadi penurut, menjadi pendengar, menjadi penerima firman, dan bukan menjadi penolak dan menjadi provokator di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kita bersama.